Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfa Afkarina Al-Hoir, NPMA 1I022022 dari kelas PG PAUD 3B. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai model-model komunikasi dalam pendidikan. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu model komunikasi. Jadi, model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlibatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Sedangkan komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi, segala interaksi yang terhubung dalam sebuah aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya adalah model-model komunikasi. Model komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah komunikasi linear. Komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana. Model ini menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan, komunikator ke komunikan. Yang kedua, komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi ini mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan juga untuk membangun hubungan. Yang ketiga adalah komunikasi interaksi. Komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Umumnya, model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Selanjutnya adalah model komunikasi pendidikan. Dalam model komunikasi pendidikan, terdapat beberapa jenis model pendidikan sebagai berikut. Yang pertama adalah model mekanistik, yang kedua interaksional, yang ketiga psikologis, dan yang keempat adalah pragmatis. Yang pertama adalah model mekanis. Model mekanistik terdiri dari on-way communication dan turn-way communication. Salah satu contoh model komunikasi mekanistis tipe on-way communication adalah metode ceramah di dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah model interaksional. Komunikasi berlangsung dua arah dari pengirim dan kepada penerima, dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Ketiga, model psikologis. Psikologis mempelajari perilaku individu, termasuk perilaku belajar, merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas yang lahir sebagai hasil saling pengaruh antara sebagai gejala seperti perhatian, pengamatan, ingatan, pikiran, dan motif. Yang keempat adalah model pragmatif. Dalam pragmatif, maka orang harus mencari dan memahami pola-pola interaksi model komunikasi ini dan efektif dalam memecahkan kendala belajar. Modul komunikasi pragmatif ini dapat menerapkan dalam proses pembelajaran melalui metode diskusi. Selanjutnya adalah fungsi model-model komunikasi. Yang pertama adalah melukiskan proses. Komunikasi membantu dalam menemukan dan memperbaiki kecekatan komunikasi. Selanjutnya adalah organizing function, mengorganisasikan suatu hal dengan mengurutkan serta mengaitkan satu bagian atau sistem dengan bagian lain sehingga mendapatkan gambaran menyeluruh. Selanjutnya adalah explaining, membantu menjelaskan tentang suatu hal melalui pengajian sederhana. Selanjutnya adalah to predict, sebuah model memungkinkan kita untuk memprediksi outcome dan akibat yang akan dicapai dari suatu peristiwa. Selanjutnya adalah heuristic, melalui model akan mengetahui hal secara keseluruhan dari gambaran komponen pokok dari sebuah proses atau sistem. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu memberikan manfaat positif baik itu terhadap komunikan maupun komunikator. Komunikasi yang sukses tidak luput dari kelancaran proses komunikasi tersebut, sehingga dapat diterima baik oleh komunikan meskipun tetap ada nosi di dalam tahap prosesnya. Pada hakikatnya, setiap model yang para ahli ungkapkan adalah suatu pengembangan dari ketiga konsep model dasar komunikasi ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.